Tahun 95 menjadi masa yang penuh kesederhanaan sekaligus ketenangan bagi Bu Harti, seorang perempuan berusia awal 30-an yang tinggal di sebuah kampung sunyi di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sanalah ia hidup bersama suaminya dan seorang anak perempuan sematawayang yang kala itu baru menginjak usia 6 atau 7 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka mungkin tak bisa disebut mewah, namun cukup damai dan stabil untuk dijalani dengan rasa syukur. Setelah beberapa tahun menikah, pasangan itu memutuskan untuk membangun sebuah toko kelontong kecil di sisi jalan utama kampung. Berkat bantuan orang tua dan kerja keras suaminya yang gigih, toko itu mulai beroperasi dengan perlahan namun pasti. Awalnya hanya berupa warung sederhana dengan rak-rak dari kayu pinus yang belum di-finishing. Namun seiring waktu, tempat itu tumbuh menjadi toko yang cukup dikenal di kampung mereka. Masyarakat menyebutnya sebagai salah satu toko paling lengkap, tempat di mana bisa ditemukan segala kebutuhan harian mulai dari beras, minyak goreng, sabun mandi, hingga korek api dan jajanan anak-anak. Karena toko buka sejak pagi hingga larut malam, Bu Harti dan suaminya membagi waktu secara bergantian. Biasanya, sang suami yang membuka toko lebih awal, menyapu halaman depan, menata barang dagangan di rak, lalu melayani pelanggan pertama yang datang saat matahari belum tinggi. Siang menjelang sore, giliran Bu Harti yang mengurus toko, sementara suaminya pulang sejenak untuk menemani anak mereka yang dititipkan di rumah orang tua. Kebetulan, rumah keluarga kecil ini memang dibangun berdampingan dengan rumah orang tua Bu Harti, hanya terpisah pagar dan halaman kecil. Jarak dari toko ke rumah pun tak jauh, sekitar 200 meter, cukup ditempuh dengan berjalan kaki melewati gang kampung yang sempit namun sudah diaspal rapi. Di sepanjang gang itu berjajar rumah-rumah tua berbentuk joglo, dengan pagar bambu dan tanaman bunga kertas bermekaran di dalam pot. Suasana kampung sangat akrab. Semua penduduk saling mengenal dan sering saling menyapa, menjadikan tempat itu terasa hangat sekalipun berada jauh dari keramaian kota. Hari-hari Bu Harti selalu dimulai dengan rutinitas yang hampir tak berubah. Bangun pagi, membantu menyiapkan dagangan, lalu mempersiapkan anak sebelum menitipkannya ke orang tua. Setelah itu, waktunya terbagi antara membantu di toko dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Kadang jika toko sedang ramai, ia menginap hingga larut malam di toko bersama suaminya, baru pulang setelah pembeli terakhir pergi. Meskipun hidup dalam kesibukan harian, Bu Harti selalu merasa bahwa kampung tempat tinggalnya adalah tempat yang aman. Bahkan ketika malam mulai turun dan suara jangkrik mengisi udara, tidak ada ketakutan sedikit pun yang merayap dalam pikirannya. Jalanan memang sepi setelah pukul 7 malam, namun ia percaya bahwa selama masih berada di wilayah kampung sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Apalagi tokonya berada di dekat jalan besar dan para tetangga sering lewat sekadar menyapa atau membeli kebutuhan kecil sebelum tidur. Dari sekian banyak pelanggan yang datang dan pergi, ada satu sosok perempuan paruh baya yang menjadi pelanggan tetap dan cukup dikenal. Seorang ibu tetangga yang oleh warga sekitar biasa dipanggil Bu Tari. Ia tinggal tidak jauh dari toko, masih dalam satu kampung, meski agak ke bagian belakang, dekat kebun singkong dan pekarangan kosong. Bu Tari dikenal sebagai perempuan yang pendiam tapi sopan dan ramah. Ia tidak banyak bicara saat berbelanja, hanya menyebutkan barang yang diinginkan, membayar dengan pas atau kadang membayar keesokan harinya, lalu pulang tanpa banyak basa-basi. Hari itu,
Menjelang akhir musim kemarau, suasana kampung terasa lebih panas dari biasanya. Langit membentang biru pucat tanpa awan, dan angin yang berhembus hanya membawa debu kering dari tanah pekarangan. Di dalam toko, kipas angin tua berderit pelan di sudut dinding, sementara Bu Harti sibuk merapikan rak yang mulai kosong. Ia mencatat beberapa barang yang perlu dibeli ulang di pasar minggu depan. Menjelang sore sekitar pukul 4, Butari datang ke toko. Ia mengenakan daster bermotif bunga pudar dan sandal jepit yang sudah aus. Di tangannya tergantung tas belanja dari plastik tebal yang sudah mulai robek di pinggirnya. Seperti biasa, ia tidak banyak bicara. Setelah memilih beberapa barang, ia baru menyadari bahwa salah satu kebutuhan pokok yang hendak dibeli ternyata sedang kosong. Ia pun meminta agar sisa belanjaannya bisa diantar nanti malam, jika memang memungkinkan. Permintaan itu tidak membuat Bu Harti keberatan. Rumah Butari memang searah dengan jalur pulangnya, dan ia sudah biasa membantu tetangga mengantar barang jika diperlukan. Ia mengiyakan permintaan itu sambil membungkus barang-barang yang sudah dibeli, lalu meletakkannya di bawah meja dengan niat akan dibawa nanti saat ia pulang dari toko. Sore menjelang malam, toko mulai sepi. Suaminya tiba tak lama kemudian, bersiap menggantikan tugas jaga malam. Bu Harti pun bersiap pulang, hendak beristirahat sejenak dan menengok anak di rumah. Ia berjalan meninggalkan toko sambil membawa tas kecil berisi uang hasil dagangan hari itu. Tidak terpikir olehnya bahwa malam itu akan menjadi titik awal dari pengalaman aneh yang belum pernah ia alami seumur hidup. Sebuah malam yang perlahan akan membuka tabir misteri yang tersembunyi di balik wajah tenang kampung mereka. Dan semua itu bermula dari sekantong belanjaan serta satu nama yang akan terus ia ingat, Butari. Setelah menyerahkan tugas jaga toko kepada suaminya, Bu Harti melangkah meninggalkan toko kelontong yang mulai sepi menjelang malam. Waktu menunjukkan sekitar pukul 8 lewat sedikit, dan suasana kampung sudah mulai beralih ke sunyi yang mencekam. Sisa aktivitas warga perlahan lenyap bersama turunnya malam. Hanya terdengar sesekali derik serangga dan desir angin yang melewati sela-sela pohon pisang serta rumpun bambu di pinggir jalan. Dengan satu tangan membawa tas kecil berisi uang dagangan dan satu tangan lagi menjinjing kantong plastik belanjaan milik Butari, ia melangkah menyusuri jalan kampung yang sudah sangat dikenalnya. Jalanan berbatu itu membentang tenang, diterangi lampu jalan yang temaram dan menyala redup. Beberapa rumah masih tampak terang dengan lampu neon di teras, tapi sebagian besar lainnya mulai meredupkan lampu sebagai tanda waktu istirahat telah tiba. Jalan yang dilaluinya sempit dan berkelok, membelah permukiman yang rapi namun sederhana. Pohon-pohon tinggi menjulang di sepanjang sisi jalan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak halus ditiup angin. Setiap langkah kaki Bu Harti terdengar jelas, memantul di antara tembok rumah dan batang pohon. Ia tetap berjalan dengan tenang, meski udara malam mulai terasa lebih dingin dan angin bertiup membawa bau tanah kering. Setelah melewati pos ronda yang kosong, ia mendekati tikungan kecil yang mengarah ke rumah Butari. Di bagian ini, kampung mulai terasa lebih sunyi. Rumah-rumah berdiri agak berjauhan, terpisah oleh kebun kecil atau pekarangan yang ditumbuhi semak belukar. Disinilah Bu Harti mulai merasakan ketenangan malam berubah menjadi keheningan yang terlalu dalam. Tidak ada suara dari dalam rumah, tidak ada nyanyian serangga, hanya angin yang menggerakkan daun-daun pisang dengan bunyi gesekan seperti bisikan pelan. Rumah Butari berdiri sedikit terpisah dari tetangga terdekatnya, dikelilingi pagar besi sederhana setinggi dada orang dewasa. Lampu teras menyala suram,
menyinari halaman yang kosong. Pagar tidak dikunci seperti biasa, sehingga Bu Harti mendorongnya perlahan hingga berderit pelan, lalu masuk ke pekarangan rumah yang luas namun terasa ganjil. Ketika ia melangkah ke arah teras, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya tertuju pada sesuatu yang menggantung di sisi tiang teras. Di sana, menjuntai dari atas ke bawah, tergantung selembar kain panjang berwarna kuning. Kain itu tampak tipis, berkilau samar dalam cahaya lampu, dan membentuk lipatan-lipatan lembut seolah tertiup angin malam. Namun yang paling aneh, kain itu tampak seolah menyatu dengan langit-langit rumah. Bukan digantungkan seperti kain biasa. Kain itu terlihat seperti selendang, panjang dan lebar, dengan ujungnya membentuk kerutan menggantung. Ada lekukan aneh di bagian atasnya, seperti menggembung, membuatnya tampak bukan benda mati. Bu Harti merasakan hawa tubuhnya mendingin saat menatapnya. Ada perasaan tak nyaman yang mulai menyusup perlahan ke dalam pikirannya, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Karena penasaran, ia meletakkan tas dan belanjaan Butari di sudut teras. Dengan ragu, ia mendekati kain itu dan menyentuhnya perlahan. Saat disentuh, kain itu terasa dingin dan lembut. Ia menariknya sedikit dan kain itu merespons dengan lentur. Tarikan itu membuatnya bergoyang lembut, dan dalam gerakan itu, Bu Harti mendongakkan kepala secara refleks, mengikuti arah ujung kain yang mengarah ke atas atap. Detik berikutnya, tubuhnya kaku. Di atas atap rumah, di antara balok kayu penyangga atap, duduk sesosok perempuan. Perempuan itu mengenakan kain hijau tua yang menempel erat pada tubuhnya. Rambutnya sangat panjang, hitam, dan tergerai lebat menutupi sebagian wajah. Kain kuning yang tadi disentuh ternyata adalah bagian dari selendang yang melilit tubuhnya, menjuntai turun dari bahunya ke lantai teras. Sosok itu diam tak bergerak. Tubuhnya nyaris menyatu dengan kegelapan atap, namun matanya terlihat jelas. Tatapan kosongnya perlahan bergerak mengikuti arah pandang Bu Harti. Saat mata mereka bertemu, dada Bu Harti serasa diremas. Wajah sosok itu bukanlah wajah manusia. Kulitnya tampak kasar, pecah-pecah seperti tanah kering. Tidak ada gurat kecantikan seperti yang dibayangkan orang dari legenda-legenda lama. Matanya cekung, hidungnya tak berbentuk jelas, dan mulutnya melebar membentuk senyum yang menyimpan kebengisan. Lidah Bu Harti tercekat. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri kaku, menatap sosok itu sambil tubuhnya mulai bergetar. Jantungnya berdentum cepat dan tangannya terasa mati rasa. Dalam kekalutan, ia melangkah mundur perlahan, lalu meraih kantong belanja dan tasnya yang masih tertinggal. Ia mencoba melangkah ke arah pintu rumah, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi sesaat. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu rumah Butari beberapa kali. Ketukan itu terdengar nyaring di tengah kesunyian. Beberapa saat kemudian, suara kunci diputar terdengar dari dalam, dan pintu terbuka. Seorang gadis muda, anak Butari, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi cemas. Ia tampak kelelahan, dengan rambut tergerai dan wajah pucat karena kurang tidur. Bu Harti menyerahkan belanjaan yang belum sempat diantar sore tadi. Anak itu menyambut dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa ibunya sedang sakit sejak sore, mengeluhkan sakit perut yang tiba-tiba melilit hebat dan tak kunjung reda. Ia juga menyebut bahwa ibunya sempat menggigil, berkeringat dingin dan sulit tidur karena rasa nyeri yang terus menyerang.
Buharti memohon izin untuk masuk menjenguk dan diizinkan masuk ke ruang tengah rumah. Di sana ia melihat Butari terbaring di atas balai kayu, tubuhnya menggeliat pelan dalam derita. Keringat membasahi pelipisnya dan matanya tampak berair menahan rasa sakit. Di sekitarnya duduk beberapa anggota keluarga, suami dan anak-anak yang turut panik namun tak tahu harus berbuat apa. Suasana ruang tengah itu senyap, hanya terdengar erangan pelan dan suara napas tersengal. Dengan penuh empati, Buharti duduk di sisi balai dan mulai memijat pelan kaki Butari. Namun pikirannya tidak sepenuhnya ada di ruangan itu. Pikirannya masih terjebak di teras rumah, di tempat sosok gaib itu duduk, menatap, dan menggantungkan selendangnya ke bawah. Ketika ia mencoba menoleh ke arah langit-langit rumah, pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia ingin mengungkapkan apa yang dilihatnya di teras. Namun ada ketakutan yang menahan lidahnya. Ketakutan bahwa suara dari mulutnya akan memanggil kembali kehadiran sosok yang seharusnya tidak dilihat. Malam terus merambat pelan ketika Buharti keluar dari rumah Butari. Tubuhnya masih sedikit gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Udara malam terasa lebih berat dibanding biasanya, seolah langit menyimpan sesuatu yang belum selesai disampaikan. Ia melangkah keluar pekarangan dengan hati-hati. Matanya sesekali menoleh ke kanan dan kiri, mencoba menangkap pergerakan samar yang mungkin muncul dari balik bayang-bayang. Lampu-lampu rumah warga satu persatu mulai padam, meninggalkan jalan setapak itu dalam temaram suram yang hampir gelap. Pepohonan rindang di sepanjang gang menggantungkan bayangannya ke tanah, menciptakan siluet panjang yang bergerak-gerak pelan tertiup angin. Jalanan yang biasanya terasa akrab, malam itu terasa asing. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan gema yang tak wajar, terlalu nyaring untuk jalan sekecil itu. Saat hendak mempercepat langkah, Buharti mendengar suara halus yang tidak berasal dari dirinya. Bukan suara ranting patah atau langkah orang lain, melainkan bunyi seperti kain yang menggesek sesuatu. Suara berkibar yang lembut namun jelas. Ia berhenti sejenak, mencoba mencari sumber suara. Saat menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Jalan yang baru saja ia lewati kosong, tidak ada pergerakan, tidak ada bayangan manusia. Namun suara itu tetap terdengar, lebih lirih, namun semakin dekat, seperti sesuatu yang melayang dan mengikuti dari belakang. Rasa takut mulai menyusup tanpa permisi. Ia kembali melangkah, kali ini dengan lebih cepat. Tapi suara itu ikut bergerak, seolah menyesuaikan iramanya dengan langkah kaki Buharti. Hatinya mulai tak tenang. Di bawah pencahayaan samar dari lampu jalan yang tergantung tinggi, ia melihat dua lembar kain panjang berwarna kuning menggantung di antara pepohonan. Kain itu melambai perlahan, menggantung di sisi kiri dan kanan jalan yang akan dilewatinya. Warnanya mencolok kuning terang, meskipun diterpa cahaya lemah. Kain-kain itu tampak seperti menyambut kedatangannya, membentuk lengkungan lembut layaknya gerbang sunyi yang menunggu untuk dilewati. Tubuhnya membeku, nafasnya tertahan. Selendang-selendang itu menjuntai tenang, terlalu teratur untuk disebut kebetulan, terlalu hening untuk disebut bagian dari alam. Sejenak, ia berdiri diam, mencoba mengukur keberaniannya. Dan setelah menelan rasa takut yang bergolak dalam dada, ia kembali melangkah dengan kepala sedikit menunduk, berusaha tak menoleh kemana-mana. Saat tepat di bawah dua selendang tersebut, tubuhnya terasa semakin berat. Ada hawa dingin yang turun dari atas, bukan dingin angin, tetapi dingin yang menusuk kulit.
Dan saat ia mengangkat kepalanya sedikit untuk menoleh ke atas, ia melihatnya sesosok perempuan berdiri diam di atas dahan pohon. Sosok itu tampak begitu nyata dalam gelap. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah, hampir menyentuh ujung selendang yang tergantung. Wajahnya masih sama seperti yang dilihat Bu Harti di atap rumah Butari, tidak sepenuhnya utuh, tidak sepenuhnya manusia. Tubuhnya berdiri tegak, bergeming, namun tatapannya tajam dan penuh kuasa. Bu Harti tidak mampu bergerak. Seluruh tubuhnya membeku dan tangannya yang menggenggam tas kecil mulai berkeringat dingin. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh berlutut ke tanah. Ia memejamkan mata, tubuhnya bergetar hebat. Dalam diam, ia memohon ampun, mengulang-ulang harapan dalam hati agar sosok itu tidak mengikutinya, tidak mengambil apapun darinya. Doa-doa yang terlontar dari benaknya berbaur dengan ketakutan yang tidak bisa diredam. Ia tetap dalam posisi berlutut, diam membisu, hingga suara langkah mendekat dari arah depan. Seseorang, mungkin seorang tetangga yang baru pulang dari ladang malam, melihatnya dari kejauhan. Lelaki tua itu menghampirinya, terkejut melihat Bu Harti terduduk di tanah dalam keadaan pucat dan gemetar. Dengan pelan, lelaki itu memanggil namanya dan bertanya, "Ada apa?" Suara manusia itu menjadi jangkar bagi kesadaran Bu Harti. Perlahan, ia membuka matanya. Sosok itu sudah tidak tampak lagi. Jalanan kembali kosong, hanya daun-daun yang berayun pelan tertiup angin, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lelaki itu menuntunnya berdiri dan dengan langkah pelan mengantarnya menuju rumah orang tua Bu Harti. Malam belum mencapai puncaknya ketika Bu Harti tiba di rumah orang tuanya dalam kondisi terguncang. Sang ayah menyambutnya dengan ekspresi yang tidak biasa. Wajahnya tegang, gerak tubuhnya cepat, dan matanya memancarkan kewaspadaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera menarik tangan putrinya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan cepat, menguncinya dengan suara gesekan besi yang kasar dan terburu-buru. Di dalam rumah, kegaduhan kecil langsung menyusul. Ibu, adik, dan bahkan anak kecil Bu Harti yang dititipkan di sana ikut terbangun. Mereka menyaksikan bagaimana perempuan itu berdiri di ruang tamu dengan napas tak beraturan, wajah pucat, dan peluh dingin membasahi pelipis. Kata-kata tak mampu keluar dari mulutnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggeleng pelan, lalu duduk perlahan di lantai, memeluk lutut sambil bergetar. Ayahnya segera menenangkan semua orang, meminta agar malam itu tidak diisi dengan banyak tanya. Ia menyarankan agar Bu Harti tidak kembali ke rumahnya sendiri dan bermalam di rumah orang tua untuk sementara waktu. Kalimat itu disampaikan dengan nada yang tidak terbuka, namun juga tidak memberi ruang untuk ditolak. Mungkin ada sesuatu yang sudah ia pahami, namun memilih tidak diungkapkan saat itu juga. Udara di dalam rumah mulai berubah. Meski pintu sudah terkunci rapat dan lampu sudah dinyalakan terang, hawa dingin tetap merayap dari celah-celah dinding papan. Hujan mulai turun di luar, rintiknya menari-nari di atas atap seng tua, menghasilkan denting berulang yang menenangkan namun juga terasa ganjil malam itu. Suasana seisi rumah perlahan kembali tenang, meski tidak ada satupun yang benar-benar bisa tidur dengan lelap. Bu Harti dipersilakan beristirahat di kamar belakang bersama adik perempuannya. Di ruangan lain, sang ayah masih terjaga, duduk di ruang tengah tanpa banyak bicara, seolah menjaga sesuatu yang tidak ingin ia biarkan masuk. Anak perempuan Bu Harti yang masih kecil tertidur dengan wajah lelah di pelukan neneknya.
Namun tidur malam itu tidak benar-benar datang. Bu Harti hanya membaringkan tubuh, namun matanya tetap terbuka, menatap plafon kamar. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah rusak milik sosok perempuan berselendang kuning itu kembali hadir, membayang dengan jelas di benaknya. Sosok yang ia lihat di atap rumah Butari. Sosok yang berdiri di atas pohon, menatapnya saat ia berlutut ketakutan di jalan. Sosok yang seolah menempel pada malam itu sendiri. Menjelang tengah malam, perasaannya memaksanya untuk bangkit. Ada dorongan dalam dirinya untuk melihat ke depan rumah, meskipun nalarnya memohon agar ia tetap diam di dalam kamar. Dengan langkah pelan dan napas tertahan, ia keluar dari kamar dan menyusuri lorong kayu yang mengarah ke ruang tengah. Lampu temaram dari sudut ruangan membuat suasana tampak kuning pucat, seperti diselimuti kabut tipis. Ketika ia tiba di balik dinding pemisah menuju teras, langkahnya berhenti mendadak. Di sana, di atas dipan kayu panjang yang biasa digunakan sang ayah untuk bersantai, tubuh lelaki tua itu terbaring miring, seperti sedang tertidur. Tapi yang membuat tubuh Bu Harti seketika kaku adalah sosok lain yang duduk tenang di sampingnya. Sosok itu adalah seorang perempuan, mengenakan kain hijau yang melekat sempurna pada tubuhnya yang pucat bersinar. Selendang kuning yang dikenakan menjuntai panjang hingga menyentuh lantai. Rambutnya terurai panjang dan tampak sangat terawat, mengkilat meskipun minim cahaya. Namun yang paling mencolok adalah wajahnya. Wajah yang nyaris sempurna, terlalu cantik, terlalu simetris. Ia duduk diam, tubuhnya tegak, tangan bersedekap di pangkuan. Tatapannya tidak liar atau tajam, melainkan tenang dan datar. Sorot matanya kemudian bergerak perlahan, menatap lurus ke arah Bu Harti yang berdiri membeku di ambang lorong. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya tatapan dalam yang membuat dada Bu Harti serasa diremukkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Selama beberapa detik yang terasa seperti seabad, mereka saling menatap dalam diam. Kemudian, tanpa suara, sosok perempuan itu berdiri dengan anggun, membalikkan tubuh, dan melompat ringan ke halaman depan, menghilang ke dalam malam tanpa bayangan, tanpa suara langkah, tanpa jejak. Bu Harti segera menghampiri ayahnya dan mengguncang tubuhnya dengan cemas. Sang ayah terbangun perlahan, membuka mata dengan ekspresi kosong, seperti baru bangun dari tidur panjang. Saat ditanya apakah ia tahu apa yang barusan terjadi, ia hanya menatap putrinya dengan wajah datar, lalu menggeleng pelan. Malam itu pun berakhir tanpa jawaban. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, hingga cahaya pagi akhirnya merambat masuk dari celah-celah dinding rumah tua itu. Namun kedamaian pagi hanya berlangsung sejenak. Sekitar pukul 10 saat Bu Harti tengah membantu ibunya di dapur, kabar duka datang dari arah rumah Butari. Seorang tetangga datang tergesa-gesa, membawa berita bahwa Butari telah meninggal dunia dini hari tadi. Kematian itu datang begitu cepat, nyaris tak bisa dipercaya. Hanya beberapa jam sebelumnya, Bu Harti masih memijat kakinya, melihat matanya berair, dan mendengar erangan pelan dari bibirnya yang lemah. Kabar itu membuat dunia Bu Harti seolah berhenti berputar. Napasnya tercekat, dan lututnya melemas seperti kehilangan tulang. Ia terduduk di lantai dapur, memegangi perutnya sendiri yang tiba-tiba terasa kosong. Tanpa berkata banyak, ia bersiap menuju rumah duka. Sesampainya di sana, suasana berkabung sudah mulai menyelimuti halaman rumah Butari. Warga kampung berdatangan, beberapa membawa air, sebagian menyiapkan tikar dan kasur untuk tempat persemayaman jenazah. Di ruang tengah, tubuh Butari terbujur kaku, dibungkus kain putih bersih
dikelilingi anak-anaknya yang duduk diam dalam kesedihan. Anak perempuan yang semalam membuka pintu untuk Bu Harti kini tampak lebih pucat, matanya sembab, dan tubuhnya lunglai seperti kehilangan arah. Ketika Bu Harti duduk di sampingnya, gadis itu mulai menceritakan sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan. Ia mengatakan bahwa sekitar pukul 2 dini hari, saat suasana rumah telah tenang, ia sempat terbangun karena mendengar suara langkah pelan dari ruang tengah. Ketika mengintip dari celah pintu kamar, ia melihat ibunya sedang berdiri menatap lurus ke arah sosok perempuan yang berdiri beberapa langkah di depannya. Perempuan itu terlalu tinggi untuk ukuran normal, terlalu anggun untuk disebut manusia. Rambutnya panjang hingga menyentuh lantai, dan selendangnya menjuntai ke belakang. Keduanya tampak sedang berbincang, meski tidak terdengar apapun. Ibunya hanya mengangguk perlahan, berulang kali, seolah menyetujui sesuatu yang tak terlihat. Anak itu tidak berani mendekat, tidak berani bersuara, hanya bisa mematung di balik tirai. Dan hanya beberapa jam setelah itu, saat fajar belum sepenuhnya merekah, Butari dinyatakan meninggal dunia. Setelah pemakaman Butari selesai dan pelayat perlahan berpamitan, langit masih menggantung mendung tipis. Hujan sempat turun rintik-rintik, lalu berhenti seolah memberi waktu bagi tanah untuk menyambut jasad yang baru saja ditanam. Kampung itu kembali sunyi. Bu Harti pulang ke rumah orang tuanya dalam diam. Langkahnya berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena pikirannya terasa penuh oleh potongan-potongan kejadian yang belum sempat disusun utuh. Ia merasa seolah sedang berjalan dalam kabut, mencoba mencari bentuk dari bayangan-bayangan yang menghantui sejak malam pertama. Di dalam rumah semuanya tampak biasa. Anak perempuannya sudah tertidur, digendong oleh ibunya di ruang belakang. Suaminya belum pulang karena masih menjaga toko yang memang tetap dibuka walau ia tak hadir. Hanya ayahnya yang duduk di kursi rotan di ruang depan, menghadap ke jendela terbuka yang mengarah ke jalan kecil yang membelah kampung. Lelaki tua itu diam, hanya sesekali menghela napas panjang. Bu Harti mendekat dan duduk di lantai di sampingnya. Ada keheningan panjang di antara mereka sebelum akhirnya ia berbicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan ketika ia menceritakan apa yang ia lihat malam sebelumnya. Sosok perempuan berselendang kuning yang duduk tenang di samping ayahnya, tepat di depan kayu teras rumah. Sosok itu terlalu tenang, terlalu sempurna, dan terlalu asing untuk disebut manusia. Sang ayah mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong. Matanya tetap menatap keluar jendela, namun dari garis wajahnya tampak bahwa ia sedang berpikir keras. Lama ia tidak menjawab, lalu akhirnya berkata bahwa malam itu memang terasa berbeda. Ia mengaku bahwa sebelumnya ia merasa mengantuk dengan cara yang aneh, seolah bukan rasa kantuk biasa, tetapi seperti ada yang menidurkan. Tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, dan pikirannya perlahan masuk ke dalam ketenangan yang sunyi, seperti dibungkus selimut gaib. Saat itu pula katanya, ia sempat mencium aroma wangi yang tak biasa. Bukan bau melati atau kenanga, melainkan harum yang asing, lembut seperti dupa, namun segar seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Aroma itu membuatnya terdiam, membuat dadanya terasa hangat sekaligus berat. Setelah itu, ia tertidur dan tidak ingat apa-apa, hingga dibangunkan oleh Bu Harti dalam kondisi panik. Mereka kembali terdiam. Lalu dengan suara yang lebih dalam, sang ayah menyebut satu nama, atau lebih tepatnya satu gelar. Gelar yang biasa disematkan dalam budaya Jawa
untuk menyebut entitas tertentu yang dipercaya menghuni alam besar di selatan sana. Ia tidak menyebut nama lengkapnya karena dalam tradisi mereka, menyebut nama itu tanpa maksud khusus bisa mengundang perhatian yang tak perlu. Sang ayah tidak mengatakan bahwa yang datang malam itu adalah dia. Tapi dari cara ia berbicara, dari kehati-hatian yang ia tunjukkan, dari nada suaranya yang syarat hormat, Bu Harti tahu sosok itu bukan sembarangan. Ia adalah bagian dari dunia yang telah hidup berdampingan dengan manusia sejak lama, dihormati di tempat-tempat sunyi, dan dipercayai bisa hadir dalam bentuk yang luar biasa bagi mereka yang secara tak sengaja menyentuh batas antara dunia. Lelaki tua itu melanjutkan, mengatakan bahwa tidak semua peristiwa bisa dijelaskan dengan logika, dan tidak semua orang bisa melihat yang tak kasat mata. Tapi ketika seseorang secara tak sengaja membuka pintu itu, melihat yang tidak seharusnya dilihat, menyentuh yang tidak boleh disentuh, maka akan ada dampak, ada gelombang yang menyebar. Dunia tidak kasat mata adalah lautan yang tenang namun luas. Dan sekali seseorang menjatuhkan batu ke dalamnya, riaknya bisa menjangkau jauh kemana-mana. Ia meyakini bahwa kematian Butari mungkin bukan peristiwa biasa. Ia mengatakan itu dengan hati-hati, tanpa menyudutkan siapapun. Tapi dari nadanya, tampak bahwa ia sedang mencoba menghubungkan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Menurutnya, terkadang seseorang bisa mengikat dirinya sendiri pada sesuatu di masa lalu, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan, atau bahkan hanya dengan niat. Dan ikatan itu, meskipun tak terlihat, bisa tetap ada, mengendap selama bertahun-tahun, hingga suatu hari datang waktu untuk ditebus. Sosok yang hadir malam itu, kata sang ayah, mungkin bukan datang untuk menakuti. Mungkin ia datang hanya untuk menjalankan sesuatu yang telah ditentukan. Menjemput, bukan mencelakai. Menyelesaikan sesuatu yang sudah lama disepakati. Dan Butari mungkin telah menyadari hal itu. Itulah mengapa, menurut sang ayah, dalam cerita anaknya semalam, Butari hanya mengangguk tanpa melawan, tanpa bertanya. Bu Harti mendengarkan semua itu dengan dada yang sesak. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semua ini terlalu berlebihan. Tapi pengalaman yang ia alami tidak bisa dihapus begitu saja. Ia telah melihatnya lebih dari sekali. Ia telah merasakan tatapannya, menghirup aromanya, dan menyentuh kain yang menjuntai dari bahunya. Dan setiap kali mengingatnya, tubuhnya kembali menggigil seperti disentuh kabut dingin dari dalam tanah. Ia kemudian bertanya, apakah yang ia lihat itu akan kembali? Apakah semuanya sudah selesai atau justru baru dimulai? Sang ayah hanya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata bahwa jawaban dari semua itu bukan milik manusia. Tapi satu hal yang pasti, katanya, adalah bahwa apapun yang sudah terlihat tidak bisa dibuat seolah-olah tidak pernah ada. Karena begitu seseorang melihat, maka ia pun telah menjadi bagian dari yang dilihat. Dan ketika ia sudah menjadi bagian dari itu, maka tidak ada jalan lain selain menjaga sikap, menjaga ucapan, dan menjaga hati. Karena dunia yang tidak kasat mata, kata ayahnya, sangat peka terhadap yang hidup dengan gegabah. Waktu terus bergerak, membawa kampung itu kembali pada rutinitasnya. Hari-hari setelah pemakaman Butari berlangsung tanpa gejolak berarti. Suasana duka mulai surut, menyisakan kesibukan harian yang menelan perhatian warga. Namun bagi Bu Harti, segala yang ia alami tidak serta-merta lenyap bersama pergantian hari.
Kenangan itu menetap seperti bayangan samar di sudut matanya, tidak selalu terlihat namun selalu terasa. Ia kembali menjaga toko, menjalani peran sebagai ibu dan istri. Anak perempuannya tumbuh dalam tawa, suaminya kembali aktif berjualan, dan semua tampak berjalan normal di permukaan. Namun, di balik senyum dan kesibukannya, Bu Harti menyadari bahwa pandangannya terhadap dunia telah berubah. Ia tak lagi mampu membedakan dengan yakin mana batas yang memisahkan realitas dan yang gaib. Sejak malam-malam itu, ia hidup dengan perasaan bahwa sesuatu telah menempel padanya. Musim penghujan tiba membawa hawa lembab dan dingin yang meresap hingga ke dinding-dinding rumah kayu. Langit sering kelabu dan hujan datang nyaris setiap sore tanpa aba-aba. Pada suatu malam yang diguyur hujan lebat, ketika jam dinding menunjukkan pukul 8 lewat, Bu Harti tengah menutup toko seorang diri. Suaminya belum pulang dari pasar, dan suara air yang jatuh di atap logam toko menjadi latar yang menghanyutkan. Lampu neon yang menggantung di depan toko berpendar redup, cahayanya bergoyang ditiup angin. Saat ia menurunkan separuh pintu kayu toko, matanya sempat menangkap siluet samar di kejauhan. Sosok itu melintas pelan di depan toko. Langkahnya tanpa suara, seolah tidak benar-benar menginjak bumi. Rambutnya panjang tergerai hingga ke punggung, dan selendang kuning membentang di belakang tubuhnya, berkibar lembut diterpa hujan. Tidak ada payung, tidak ada tetes air yang membasahi tubuhnya. Bu Harti merasa tubuhnya menegang. Ia tidak berteriak, tidak pula melangkah mundur. Matanya terpaku pada sosok itu, yang kini menoleh ke arahnya dengan pandangan yang dalam. Tatapan itu tidak memancarkan amarah atau ancaman, namun justru membawa ketenangan yang dingin. Sejenis ketenangan yang membuat dada terasa kosong dan lidah keluh. Ia segera berpaling dan menunduk, lalu melangkah mundur perlahan ke dalam toko, membiarkan pintu tertutup sepenuhnya. Tubuhnya bersandar pada dinding kayu, tangannya memeluk tubuh sendiri, dan pikirannya kembali melayang pada malam-malam yang sudah lalu. Ia tidak menangis, tidak pula panik seperti sebelumnya. Ketakutan itu masih ada, namun kini bercampur dengan kepasrahan yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya duduk diam di sudut toko, menunggu hujan dan sosok itu lewat, seperti seseorang yang memahami bahwa tak semua yang hadir perlu diusir. Beberapa waktu setelah kejadian itu, saat musim hujan masih mengguyur kampung, Bu Harti kembali mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia baru pulang dari toko setelah hujan rintik-rintik turun sejak sore. Jalanan licin dan becek, dan langit hanya menyisakan suara gerimis dan desah angin yang melintasi pepohonan. Ketika melewati rumah milik mendiang Butari, langkahnya terhenti secara naluriah. Cahaya redup dari lampu tiang di ujung jalan menyoroti teras rumah itu. Di sana, di balik pagar kayu yang sedikit terbuka, berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Butari, atau setidaknya sesuatu yang menyerupainya, berdiri mematung dalam keheningan. Ia mengenakan daster lusuh seperti biasanya. Tangannya memegang tas plastik kecil yang biasa ia bawa ke toko. Raut wajahnya tenang dan senyumnya samar, seolah ingin menyampaikan salam terakhir kepada seseorang yang pernah dekat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain. Hanya sorot mata yang terasa seperti menyentuh hati Bu Harti dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia tidak melarikan diri, tidak pula menyapa. Ia hanya menunduk pelan, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh lagi. Ia tahu bahwa yang dilihatnya malam itu bukan mimpi, bukan pula delusi. Itu adalah kehadiran yang nyata dalam wujud yang tak bisa dinalar. Tahun-tahun pun berlalu,
Kehidupan berjalan seperti biasa, meski bagi Bu Harti, dunia ini tak pernah sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Ia jarang menceritakan pengalaman itu pada siapapun. Dalam diam, ia memahami bahwa malam-malam itu telah mengubah cara ia memandang hidup. Bahwa di balik segala kesibukan manusia, ada dunia lain yang berdiri sejajar. Dunia yang tidak terlihat namun selalu hadir. Dunia yang tidak selalu mengganggu, tetapi bisa menyentuh dengan lembut saat waktunya tiba. Dan ketika seseorang sudah melihat ke dalam dunia itu, maka tidak ada jalan kembali. Ia sadar bahwa batas antara yang nyata dan yang gaib tidak setebal yang dulu ia kira. Dan sejak saat itu, ia menjalani hidup dengan lebih tenang. Bukan karena merasa aman, tetapi karena telah memahami bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang lebih baik tidak disebutkan, cukup disimpan, dan hanya dihormati dalam diam. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.